video porno aja deh, video porno. Itu akan seperti ini. Otak itu kalau udah rusak, kena narkoba, ya wes nggak bisa balik. Teman saya itu pernah mengkonsumsi, dia itu beli kayak minuman teh gelas gitu. Betul. Teh gelas, nah itu dia dicampur sama spiritus. Oke, kita jumpa lagi di sesi 2 di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja ya. Jadi kita masih bersama-sama dengan Bapak Wahid dan juga Pak Aga dari BNN ya, BNN Kota Wisata Batu. Dan kita tadi di sesi yang pertama sudah bahas banyak hal. Di sesi pertama itu soal P4GN, lalu angka-angka yang sudah disebutkan juga soal indikator apakah anak-anak muda ini banyak yang pakai apa enggak. Kita juga tadi sudah bahas sampai pembahasan tentang apa sih yang paling populer yang anak-anak muda sering gunakan. Nah, itu semua kalau misalkan kalian ketinggalan mendengarkan tadi sharing di sesi pertama, kalian bisa langsung ke YouTube kita di YouTube Disciples Media yang akan aku upload besok jam 10, jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Jadi nantikan aja di channel kita untuk sesi pertama jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Tanggal 18 ya, hari Selasa. Tanggal 25 maksudnya. Tanggal 25 hari Selasa. Oke, jadi kita lanjut lagi ya Pak Aga dan Pak Wahid di sesi yang kedua. Biasanya nih umumnya kalau kita di program Ngobrol Apa, biasanya sesi 2 itu lebih mengerucut. Ya. Sesi 1 itu biasanya general yang dibahas. Ya, masih luas. Ya, masih luas. Sekarang kita bahas lebih mengerucut nih. Tadi kita sudah bahas banyak hal di sesi pertama. Sekarang kita masuk di sesi kedua, kita buka dengan satu pertanyaan nih Pak. Kan narkoba atau narkotika ini kan dilarang nih. Pasti dilarang itu karena berbahaya. Nah, bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba itu untuk generasi muda itu sebenarnya apa sih? Kok sampai dilarang nih, nggak boleh gitu? Ya, pasti. Jadi begini, karena ini termasuk kategori yang mematikan ya sebenarnya. Mematikan, oke. Jadi narkoba itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan kecanduan yang diurutkan berdasarkan kelas-kelasnya. Jadi narkoba itu kan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, narkotika ini apalagi yang golongan 1, ini yang paling dapat membawa kerusakan dan terlebih ke kematian kalau disalahgunakan. Itu. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal untuk penelitian, kemudian untuk medis, dia dapat membawa manfaat seperti itu. Sedangkan psikotropika itu adalah obat-obatan yang banyak beredar di apotek, dijual bebas di apotek, tapi tetap harus dengan resep dokter. Karena apa? Karena dokter yang tahu seberapa jauh penggunaannya, dosisnya seperti apa, kemudian kira-kira sekiranya kalau pakai obat ini sampai seberapa lama, seperti itu. Nah, sedangkan bahan adiktif itu banyak sekali ditemukan di sekitar kita. Seperti itu. Jadi bahan adiktif itu contohnya kayak kopi, kemudian miras, kemudian rokok, seperti itu. Nah, yang banyak sekali ditemukan di sekitar kita itu kan sebenarnya kan bermanfaat untuk kita. Akan tetapi kalau disalahgunakan ataupun penggunaannya yang berlebihan pasti akan membawa kerusakan. Itu. Contohnya kopi. Kita kan sering dengar ini dari terutama yang lagi anak-anak muda ya. Yuk ngopi yuk. Yuk ngopi yuk. Walaupun itu sebenarnya nggak murni kopi ya, tapi dicampur ini, campur inilah gitu. Nah, sedangkan dosis sehat nih maksudnya. Dosis aman lah ya. Pengonsumsian kopi dalam sehari semalam itu kan ada takarannya gitu. Jangan sampai lebih dari 3 cangkir sehari semalam. Kadang-kadang kita kan pernah dengar mungkin tetangga kita atau mungkin saudara-saudara kita atau bapak ibu kita kadang-kadang kan dengar, aku kalau nggak ngopi kayaknya kok pusing ya. Atau minimal ginilah ngomongnya, aku kalau nggak ngopi kok ini ya, lidahku terasa pahit gitu. Kayak nggak enak gitu. Terus kurang semangat gitu. Nah, seperti itu sudah
menunjukkan tanda-tanda kecanduan. Adiksi, Seperti itu. ketergantungan sama itu Betul. tadi ya, kopi. Betul. Jadi kalau simpelnya sebenarnya kalau saya penyuluhan ke anak-anak remaja SD SMP bahwa kenapa sih Pak nggak boleh? Karena apa? Karena itu tadi merusak susunan sel saraf otak kalian. Ini gitu. Kalau apalagi kayak semacam pil, kemudian semacam apalagi sabu atau hal-hal yang lebih tinggi dari itu kan lebih berbahaya lagi. Misalkan ini apa? Biasanya saya ambil kertas ini aja saya habis. Ini misalkan ini otak kalian. Ya. Dia utuh seperti ini ketika kalian memakai narkoba atau video porno aja deh. Video porno. Itu akan seperti ini. Kusut gitu kan. Iya. Kusut. Tapi kalau kamu pakai narkoba, apapun itu jenisnya ya wis. Sobek satu ini bolong. Kelihatan bolongnya ya, bolong ini. Pasti saya simulasikan dengan kertas itu ibaratkan otak kalian. Ketika sudah bolong, sudah otak itu buatan siapa gitu kan? Iya. Kan Tuhan yang Maha Esa gitu kan? Iya. Nggak pernah kamu ketika waduh otak saya rusak, saya mau beli di Tokopedia gitu kan nggak bisa. Nggak bisa. Saya beli di mana kan udah Iya, nggak bisa balik gitu diperbaiki kan. ya. Iya makanya kan. Otak itu kalau udah rusak kena narkoba ya wis nggak bisa balik. Bahkan rehabilitasi sekalipun. Jadi kalau narkoba namanya rehabilitasi. Iya. Itu tidak bisa mengembalikan otak yang sudah Rusak. rusak. Rehabilitasi itu hanya mengembalikan tingkat kecanduan. Jadi kalau udah kecanduan banget nih, kecanduan banget tentang narkoba apapun itu jenisnya, kita rehabilitasi, ya udah akhirnya dia tidak kecanduan lagi. Itu aja sebenarnya. Jadi dia sudah kembali ke kondisi awalnya, sudah tidak kecanduan ini itu. Cuma kerusakan Kerusakannya atau masih ada. damage-nya yang sudah dibuat oleh narkoba tetap ada di bagian tubuh manapun itu sampai dia tua nanti. Saya kalau bilang ke anak SMP itu. Anak SMP SMA pelajar jangan. Ya. Nah kalau ngomongin soal penyalahgunaan itu kan tadi kan karena itu memang ada bahan-bahan yang juga berbahaya ya. Ini ada sesuatu yang saya ingat nih zaman saya masih SMP dulu. Jadi keluar dari pertanyaannya. Zaman saya SMP dulu itu teman saya itu pernah mengkonsumsi, dia itu beli kayak minuman teh gelas gitu. Betul. Teh gelas, nah itu dia dicampur sama spiritus. 1 sendok gitu, 1 sendok teh ya kalau nggak salah, setakarannya cuma segitu, dan itu udah bisa bikin dia mabuk atau fly itu tadi. Betul. Ya. Jadi mereka itu pakai bahan yang seharusnya memang nggak dimasuk tubuh, apalagi spiritus kan ya bukan, itu bahan bakar malah, gitu. Jadi itu sesuatu yang ini ya memang merusak. Sangat-sangat merusak. Jadi itu tadi yang tidak boleh adalah penyalahgunaan. Jadi spiritus itu kan sebenarnya boleh gitu kan. Iya. Obat-obat apapun ketika itu berbunyi medis kan boleh sebenarnya. Yang tidak boleh ada disalahgunakan, intinya kan gitu. Jadi anak-anak pelajar sekarang itu menyalahgunakan. Jadi termasuk yang tadi spiritus campur teh itu termasuk oplosan. Bahkan anak pelajar SD, mohon maaf ya, SD di Batu ini ya banyak sekali yang kuku bima. Oh iya. Dicampur bikola, dicampur antimo. Iya. Campur antimo dioplos, diminum. Supaya apa? Itu teler. Intinya itu. Itu malah banyak sekali ya. Jadi kami kasus-kasus seperti itu banyak sekali di SD di Kota Batu. Masih SD loh padahal itu. Masih SD. Karena lingkungannya itu tadi. Iya. Terpengaruh lingkungan. Anak masih SD dia bisa tahu ini dicampur ini jadi ngefly itu aja sebenarnya sudah kamu tahu dari mana? Saya kalau penyuluhan tanya masalah itu. Kalau penyuluhan siapa yang sudah ngerokok? Saya. Angkat tangan semua. Rata-rata angkat tangan ada. Siapa yang pernah ngerokok? Saya. Siapa pernah minum? Saya gitu kan. Dan mereka nggak malu sama sekali. Ketika tanya kamu rokokmu apa itu? Kadang saya rokok grendel Pak, kayak rokok tukang gitu kan. Terus kemudian miras, kamu tahu dari mana? Ya kadang saya dikasih sama bapak, kan miris sebenarnya. Jadi kan dikasih ini kamu biar tahu nyicipin gitu kan. Sebenarnya lingkungannya udah nggak benar gitu kan. Dicicipi bapak, dicicipi kakak segala macam. Akhirnya ya wis tadi, ketika dari lingkungan yang salah itu tadi, semakin dia salah, semakin terjerumus lah dia di narkoba itu. Begitu. Jadi memang dari kecil harus dibekali dulu sama sesuatu yang benar ya. Betul. Supaya dia paling nggak waktu dia sendirian nggak terjebak lah sama lingkungannya, sama teman-temannya mungkin gitu. Oke. Nah ini kita sekarang ngomong soal apa yang dilakukan sama BNN nih Pak. Sejauh ini apa yang BNN lakukan untuk meningkatkan peran anak muda nih dalam itu tadi P4GN? Kalau dari BNN sendiri kan saya tadi udah bilang bahwa kita nggak bisa bekerja sendirian. Betul. Kita butuh bantuan seluruh lapisan masyarakat untuk memerangi apa itu narkoba itu tadi. Gitu kan. Jadi yang
kami lakukan selain dari kita kan punya program banyak nih di kantor, ada namanya program prioritas nasional. Jadi ada yang namanya pertama itu ketahanan keluarga, ketahanan remaja, kemudian dan kota tanggap ancaman narkoba, itu program kami di P2M 3 itu yang paling utama. Jadi yang saya bahas yang pertama adalah indeks ketahanan remaja. Jadi kita membentuk untuk tahun ini ada 10 anak yang kita ambil dari berbagai macam sekolah di Kota Batu ini untuk dijadikan role model. Betul, role model. Ataupun penggiat. Bukan kayak dutanya gitu. Jadi kayak guru BP-nya itu kan. Guru BP-nya, jadi kayak mereka harus bisa konseling teman sebaya. Konseling teman sebaya. Jadi mereka dijadikan satu anak ini dijadikan istilah jembatan untuk BNN kepada anak-anak yang lainnya. Ini gitu. Dari 10 orang ini di 10 sekolah yang berbeda. Itu kita bikin tiap tahun. Gitu. Dan juga kalau di setiap sekolah kita menawarkan MOU segala macam kerjasama yang nantinya di sekolah itu kita bikin satgas anti narkoba. Jadi yang paling aktif sebenarnya ada di SMA 2 Batu, kemudian Immanuel, SMP Immanuel juga lumayan aktif, SMP 6. Jadi relawan satgas anti narkoba ini nanti yang tadi untuk jadi jembatan kami. Jadi kami tidak usah memberikan penyuluhan ke sana, ya mereka yang kita kasih bekal. Ini caranya penyuluhan seperti ini, narkoba itu seperti ini. Kita kasih dasarnya apa itu narkoba segala macam, tentang BNN, tentang narkoba, yang nantinya mereka harus bisa untuk memberikan informasi kepada teman-temannya sendiri. Entah itu lewat penyuluhan langsung, entah itu lewat media sosial. Nah, sekarang anak-anak kan lebih bisa kan bikin konten dari TikTok, dari Instagram, dari apapun, itu lebih pinter kan. Mereka harus bikin itu tentang narkoba untuk di-share ke teman-temannya. Entah itu apalagi yang penyuluhan tidak langsung seperti dari poster, mading, kemudian dari baliho, flyer, atau semacamnya itu. Yang tidak bisa, yang kurang bisa ngomong di depan langsung, bisa lewat tulisan, kemudian lewat artikel, macam-macam. Tergantung kreativitas mereka. Terserah mereka ya. Betul. Dan kalau misalkan nanti di sekolahnya pun ada yang sudah terindikasi nih, ada pemakai ini misalkan pemakai atau mungkin pengedar. Jadi mereka bisa jadi mata-mata juga. Ini udah ada kayak indikasi pengedar, indikasi pemakai, bisa langsung dilaporkan ke gurunya, ke BNN ataupun pihak berwajib lainnya. Jadi kita masang mata-mata nih di seluruh sekolah dari Satgas Anti Narkoba. Jadi mata-mata kalau saya ngomong tadi. Nanti mereka cari tahu siapa. Gitu. Nah tapi tiap sekolah berarti bisa dibilang ada ya. Kalau di Kota Batu. Enggak semua. Belum semua. Kita kepengen semua sekolah ada, tapi kan itu tadi kita pembekalan juga butuh proses, kemudian tiap tahun kan ganti, jadi tiap tahun harus kasih pembekalan terus gitu kan. Jadi yang intinya yang mau saja dulu, yang mau kami bantu di sekolahnya untuk istilahnya perlindungan ekstra di sekolah itu kan. Kita masang orang, teman-temannya sendiri gitu kan. Gitu. Karena bisa menjaga diri kita sendiri. Betul kan. Sekali. Kita kan untuk menjangkau ke sekolah kan juga jauh kan Mas. Menjangkau, kita nggak bisa lihat. Guru pun di situ kan sibuk dengan kerjaannya masing-masing gitu kan. Nah ini yang tahu siapa? Ya anak-anak itu sendiri, teman-teman itu sendiri gitu kan. Untuk pelajar seperti itu. Nah ini jadi ada satu pertanyaan lagi. Nah kenapa kok anak muda atau tokoh pemuda ini dinilai signifikan nih dalam mensukseskan program P4GN ini? Kenapa kok anak muda gitu? Ya karena begini, yang pertama adalah anak muda ini pasar yang terbesar. Dalam ini dalam kasus ini. Dalam peredarannya itu. Terus kemudian anak muda ini adalah anak yang istilahnya yang lagi semangat-semangatnya nih. Gitu. Cuman kita tinggal harus mengarahkan ke arah yang benar gitu. Kadang-kala kan kalau misalnya kita ke sekolah-sekolah itu kan sering saya tanya juga.
kalian tujuannya apa sih mencari ilmu? Gitu. Ya. Bukan. Kalian tujuannya apa sih datang ke sekolah seperti itu? Itu kadang mereka nggak bisa jawab. Itu padahal itu adalah pertanyaan yang sangat fundamental. Nah, kemudian akhirnya saya kasih gambaran seperti ini bahwa anak-anak muda ini mereka datang ke sekolah baik itu SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi itu adalah mencari ilmu. Nah, sedangkan ilmunya buat apa? Buat menjalani masa depan mereka. Nah, sedangkan mereka sendiri kan istilahnya melihat masa depan itu kan seperti hutan rimba. Kondisi dalamnya itu seperti apa? Dia mau jadi apa? Nanti 5 atau 10 tahun ke depan kan dia nggak tahu. Betul. Tuh. Makanya kan kadang-kadang mereka ini menjalankan kehidupannya tapi nggak punya cita-cita. Oke. Itu ada yang punya cita-cita tapi arah kesananya itu nggak tahu harus ngapain dan hambatannya itu apa gitu. Iya. Itu seperti itu tadi. Jadi kalau orang sudah punya cita-cita itu kan pasti dia ada jalan menuju ke sana dan salah satu hambatannya ini adalah penyalahgunaan narkotika. Itu yang menghambat ya? Iya, yang menghambat. Karena apa? Karena kan penyalahgunaan ini yang diserang kan saraf otak. Iya. Sedangkan penyalahgunaan narkotika itu adalah menghilangkan kontrol otak terhadap tubuh. Gitu. Iya. Kenapa apa tadi pemuda apa? Kenapa kok pemuda itu perannya signifikan? Sangat bahkan sangat krusial ya menurut saya. Kayak kata Soekarno kan, beri aku 10 muda akan kubisangkan dunia ya, gitu betul. kan. Jadi memang intinya bahwa sekarang ini kita ada di masa proxy war namanya, proxy war. Jadi perang tanpa senjata. Ya. Jadi semuanya itu kalau dulu perang kan harus tembak-tembakan gitu Mas ya. Tembak-tembakan pakai tank segala macam. Musuhnya kelihatan gitu, kelihatan. Kita sekarang nggak tahu musuh kita siapa gitu kan. Makanya yang disasar pertama kali adalah pemudi gitu kan. Yang disasar pertama kali adalah remaja. Karena apa? Ketika remaja itu sudah kena, remaja itu sudah intinya udah nggak peduli akan bangsanya sendiri, ya wis gampang banget untuk bangsa lain merebut kekayaan apa yang dipunya Indonesia. Kalau saya bilang ke anak-anak, Indonesia itu punya apa sih gitu kan? Kekayaan alamnya luar biasa Pak, budaya banyak. Tapi kamu tahu nggak budayamu sendiri kan? Nggak tahu. Gitu. Belum tentu tahu gitu kan. Proxy war itu apa sih katanya? Proxy war itu perang tanpa senjata ketika apapun itu yang masuk ke Indonesia tanpa disadari oleh remaja itu sendiri merubah mental, merubah perilaku dari pemuda itu sendiri. Contohnya misalkan terorisme ataupun sekarang yang paling gampang wis hedonisme. Kemudian ada apa namanya hedonisme itu termasuk alat elektronik, handphone, media sosial, kemudian apapun itu yang bisa merubah perilaku itu tadi. Mulai dari film, mulai dari musik segala macam. Saya kan banyak sekali sekarang contoh Korea gitu aja. Korea kan sangat digandrungi kan sekarang. Secara nggak sadar budaya Korea kan masuk. Budaya Korea kan masuk ke Indonesia seperti apa makanannya, kemudian cara ngomong, cara berpakaian kan secara nggak sadar itu alam bawah sadar menerima nggak sih? Itu yang sekarang lagi digencarkan oleh bangsa asing ke Indonesia. Termasuk salah satunya dan paling penting adalah narkoba itu sendiri. Hampir sama sebenarnya. Jadi untuk merusak mental bangsa. Dari apa? Dari pemuda itu. Makanya kenapa pemuda sangat krusial sekali, kaum remaja sangat krusial sekali untuk jadi tumpuan bangsa sebenarnya. Ini itu. Jadi yang diserang bukan kalau yang sudah 50 tahun ke atas ya ngapain, bentar lagi udah meninggal itu kan. Iya sih betul. Mereka nyerangnya anak remaja itu. Iya, kasarnya gitu. Ketika wis istilahnya dalam kalau bahasa kasarnya mental kopla gitu kan. udah segitu kan mental itu wis gampang sekali bangsa lain masuk ke Indonesia. Jadi diserangnya ini ya tanpa senjata tapi nggak kalah mematikan. Malah mematikan banget itu kalau semuanya terpengaruh sama hal-hal yang dibilang tadi ya. Oke, proxy war itu sesuatu yang kalau dibahas kayaknya jauh banget ya. Panjang itu Mas. Bisa 1 jam saya. Betul. Karena nggak cuma narkoba. Iya betul, ada banyak cabangnya ya. Iya. Banyak yang mereka pakai untuk nyerang. Betul. Gitu. Nah sekarang ini pertanyaan terakhir nih. Nah kira-kira apa sih yang bisa dilakukan masyarakat mungkin di lingkup dari terkecil keluarga, sekolah, organisasi dan untuk mendukung upaya dari BNN ini atau program P4GN ini?
Ya, jadi sebenarnya dimulai dari yang terkecil dulu, dari lingkungan keluarga dulu. Ya. Jadi kalau bisa ciptakanlah suasana yang sehat. Seperti suasana yang sehat dengan menjadi orang yang cerdas dan pandai. Ya. Dalam artian begini, kadangkala kalau kita turun ke SD itu seringkali kan nanya ini, kamu kenapa kok merokok? Dikasih bapak saya. Oke. Nah itu kan salah satu contoh dari lingkungan yang kurang sehat. Betul. Gitu. Jadi saya harap mungkin untuk para orang tua itu atau mungkin keluarga baru ya. Ini kan remaja kan termasuk keluarga baru yang baru menikah dan punya anak, itu tolonglah kalau misalnya si bapaknya ini merokok, paling enggak tidak dia dapat si anaknya atau istrinya mungkin, atau mungkin nyari tempat yang jauh. Kemudian bikinlah suasana di lingkungan keluarga itu yang sehat, yang istilahnya saling mendukung, saling membantu itu, sehingga anak-anak dan remaja ini kesehatan mentalnya terjaga seperti itu. Iya. Dimulai dari terkecil ya. Dari yang terkecil. Kemudian berikutnya kalau misalnya ada kejadian-kejadian tertentu di sekitarnya itu bisa langsung dilaporkan lah. Maksudnya langsung ditangani, misalnya atau mungkin ada saudaranya atau tetangganya atau keluarganya yang mungkin mengarah ke kecanduan, itu bisa diajak ke BNN untuk direhabilitasi. Kalau toh nanti suatu saat mungkin di lingkungannya menemukan misalnya ada transaksi, itu bisa juga dilaporkan. Itu kita kan punya banyak media sosial ya, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube juga. Itu kan bisa lewat DM juga. Oh, bisa lewat DM ya lapor. Ya, biar lebih gampang nih. Iya, betul. Nggak harus langsung ke kantor ya. Iya. Oke. Mungkin tambahin. Setelah ini mungkin bisa di follow mungkin ya IG-nya. Oh iya, boleh. Mungkin bisa disebutin. Di @info_bnn. Kecil semua ya. Info BNN _kota_Batu. Oke. Itu IG-nya. Kalau di YouTube-nya tetap BNN Kota Batu. Oke. Jadi sebenarnya pertanyaan terakhir itu adalah sebenarnya tugas kita sebenarnya untuk apa sih peran tadi kan, peran apa peran kita yaitu memang kita BNN sendiri harus bersinergi dengan semua lapisan masyarakat yang saya bilang tadi kan. Mulai dari keluarga, mulai dari dunia usaha, misalkan dunia usaha nih, dunia usaha swasta, misalkan di Batuan banyak hotel, tempat wisata, kita udah tiap tahun kita udah mengundang mereka untuk apa? Untuk berperan di bidang P4G ini. Dengan apa? Pertama, minimal melindungi karyawan atau stafnya dari penyalahgunaan narkoba. Mereka melakukan tes urin secara mandiri, secara rutin. Jadi tes urin kita diundang, mereka tes urin untuk melindungi stafnya. Kemudian minimal ada himbauan anti narkoba di tempat-tempat mereka sendiri. Misalkan di hotel yang aktif, hotel ada banyak sekali, Hotel Aster, El Royal segala macam, mereka udah aktif banget. Pasti ada himbauan anti narkoba. Minimal kalau orang lihat, oh berarti di sini udah melawan narkoba gitu kan. Kemudian melalui media sosial mereka, kemudian ada lagi melalui mungkin secara orang nggak sadar ketika ada di kamar, mungkin di tulisan promonya mereka ditambahi tolak narkoba atau apapun, secara nggak sadar kan pasti itu sangat membantu lagi orang untuk oh ya kita diingatkan terus gitu. Begitu juga di pemerintah, begitu juga nanti di ormas, bahkan sampai ada di ormas-ormas seperti NU, kemudian ada di apapun itu, Pemuda Pancasila segala macam, kita undang untuk apa? Untuk berperan di bidang P4GN gitu. Jadi semua lapisan masyarakat kita undang, sampai di keluarga terkecil pun sekalipun. Apalagi nanti misalkan apapun itu ada perkumpulan, kita sering masuk ke PKK, kita sering penyuluhan di Karang Taruna, kita kadang juga jamaah tahlil. Iya, jamaah tahlil gitu. Jadi mulai dari kelompok terkecil sangat bisa mengundang kami gitu kan. Tinggal hubungi aja di nomor kami dan juga langsung memberikan surat itu tadi. Surat langsung kami datang gratis tanpa dipungut biaya. Itu sih paling gampangnya kalau misalnya minta penyuluhan gitu.
Oke. Jadi masyarakat bisa ini ya, selain mungkin memberikan edukasi secara langsung, Betul. kalau misalkan, aduh aku pingin ilmunya lebih banyak nih, bisa langsung menghubungi ya, menghubungi pihak BNN untuk bisa memberikan edukasi lebih lanjut lagi ya. Siap. Oke, baik Bapak-Bapak, terima kasih buat waktunya ya. Siap. Kita sudah berbincang banyak soal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sudah banyak yang kita bahas di sesi yang kedua ini dan sesi pertama tadi tentu saja. Dan sesi yang kedua ini seperti sesi yang pertama tadi akan disiarkan juga di YouTube kita. Itu pada tanggal tanggal 1 November itu akan disiarkan jam 6 sore. Jadi langsung aja nanti ke YouTube kita di sana di Siap Plus Media. Jadi kalian bisa nonton langsung secara visualnya nih. Nggak cuma denger audionya aja. Oke, kalau gitu Bapak-Bapak terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Ya, mungkin kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan. Pasti. Ya, kita bisa mungkin membahas yang lain ya, soal BNN ini. Iya, sebenarnya nggak cukup waktunya tadi. Iya. 2 jam 3 jam kami siap. Ya, ini kita ada spot seberapa yang kita ada kita pakai lah. Iya, makanya semampunya kita. Siap. Oke, Bapak-Bapak terima kasih buat waktunya dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Oke.